Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Pratama Putra dari Prodi Teknik Informatika NIM 18165029. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan if, perulangan, dan beberapa statement lainnya atau fungsi dalam PHP. Yang pertama adalah percabangan if. Percabangan if adalah bentuk yang paling sederhana dari percabangan adalah if saja. Biasanya digunakan hanya untuk satu tindakan yang harus dilakukan. Contohnya seperti ini. Diketahui total belanja adalah 150.000. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka akan menampilkan Anda dapat hadiah. Kondisi atau pernyataan ini akan bernilai true dan false. Jika true atau benar, maka kode yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Kode yang sebelah ini total belanja dan menampilkan ini akan dieksekusi. Apabila false, tidak akan dieksekusi atau tidak akan menampilkan apapun. Yang kedua adalah percabangan if or else. Percabangan ini memiliki dua pilihan. Jika kondisi bernilai false, maka blok else akan dikerjakan. Kita ambil contoh yang tadi, total belanja segini. Jika total belanjanya 100.000, Anda dapat hadiah. Jika tidak, maka ini permisalan aja, belum beruntung. Yang ketiga adalah percabangan if, else if, dan else. Percabangan ini memiliki lebih dari dua kondisi, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan sebanyak lain sebagainya. Contohnya ini, nilai. Variabel nilai adalah 88. Jika nilai lebih dari 80, maka mendapatkan grade A. Jika bukan lainnya atau nilai lainnya lebih dari 60, maka lainnya lagi else atau lainnya dapatkan grade C. Nilai grade ditulis. Jadi kalau nilainya ini bisa lebih dari ini, bisa katakanlah ada 90 A+ atau 70 B+ atau sekian atau banyak lagi, maka akan dieksekusi sesuai dengan nilai ini. Jika kita nulis katakanlah 50 ya C, kita akan mendapatkan nilai C, akan dieksekusi dengan nilai C. Yang selanjutnya adalah perulangan for. Sebelum kita perulangan itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah counted loop atau perulangan yang bisa ditentukan jumlahnya, dan uncounted loop atau perulangan yang tidak bisa yang unlimited atau yang tidak bisa ditentukan. Tapi untuk for adalah counted loop karena bisa kita tentukan jumlah perulangannya. Misal sini ini programnya, variabel s ini dalam perulangan for berfungsi sebagai counter atau penghitungan berapa kali ia akan mengulang. Hitungan dimulai dari 0, si sama dengan 0 ini. Karena kita akan memberikan nilai si sama dengan 0, lalu perulangan akan diulang selama nilai s lebih kecil dari 10. Artinya perulangan ini akan diulang sebanyak 10 kali. Maksud dari s plus ini, plus tambah ini, yaitu nilai variabel $i akan ditambah 1 setiap kali melakukan perulangan. Perulangan while. Nah, perulangan while ini termasuk uncounted loop, karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah perulangannya. Namun perulangan while juga bisa digunakan seperti perulangan for sebagai counted loop. Jadi dua fungsi, bisa uncounted loop, bisa sebagai juga counted loop. Nah, ini contohnya. Setelah dijelaskan ini, perulangan while akan terus mengulang sebanyak s ulangi lebih kecil dari 10. Lalu di dalam perulangan kita melakukan increment. Nilai s ulangi plus akan ditambah setiap perulangan. Incrementnya yaitu nih,
akan diulang sebanyak 1 kali. Hati-hati jangan sampai lupa menambahkan increment atau kode yang akan mempengaruhi pengulangan, karena kalau tidak, pengulangan tidak akan pernah berhenti dan membuat komputer kita hang. Perulangan dual. Perulangan dual sama seperti perulangan while, ia juga termasuk uncounted loop. Perbedaan dual dengan while adalah terletak dengan cara ia mengulang perulangan. Perulangan dual akan selalu melakukan pengulangan sebanyak 1 kali, kemudian melakukan pengecekan. Dan di sini dibalik. Jadi ketika perulangan while, kita akan mengecek dulu baru melakukan perulangan, sedangkan ini kebalikannya. Kalau dual itu kebalikan dari while. Di program ini, kodenya dibalik ya. Kalau di while ini kan kurang dari 10, kalau ini lebih dari 0. Maksudnya kondisinya akan dibalik. Jadi nanti hasilnya adalah katakanlah ini adalah perulangan. Ini adalah kata-kata yang akan diketik. Jadi akan ditulis ini perulangan ke 10, 9, 8, 7 sampai 0 gitu loh. Jadi dibalik, akan diulang dulu baru dicek gitu loh. Kemudian break digunakan untuk menghentikan sebuah proses di dalam PHP dengan menggunakan perintah for each. Ini percabangan ya, for each, will do. Nah, ini perulangan. Atau switch juga termasuknya percabangan, tapi jarang digunakan. Atau switch itu bentuk lain dari yang ketiga, yang ini. Bentuk lain seperti ini. Jika ini diganti switch, nah ini diganti case nantinya. Kalau misal ini percabangan switch, cuma beda itu. Dan switch hanya perulangan berbentuk sederhana, tidak complicated seperti if else tadi. Contohnya seperti gambar ini. Untuk break, nilainya 85 switch. Nah, seperti contoh yang tadi, nilainya 90. Selalu ada setiap kondisi akan selalu diakhiri dengan break. Kenapa? Pada contoh di atas kita lihat, dari contoh tersebut kita lihat setelah case selalu ada break fungsi, yaitu karena break fungsinya saat variabel nilai ketika suatu variabel nilainya sesuai dengan salah satu case atau kondisi, maka switch akan diakhiri atau diberhentikan dan mencetak nilainya. Karena kalau tidak diakhiri dengan break, maka prosesnya akan berlanjut sampai case terakhir. Jadi akan seperti gambar ini. Misalnya 80. Harusnya untuk di kondisi kedua akan percabangannya akan selesai. Tapi kalau tanpa break, ini akan berlanjut sampai ketiga, keempat, dan seterusnya sampai banyak. Yang membuat programnya nanti jadi lama. Selanjutnya continue. Continue digunakan untuk melanjutkan perintah looping atau perulangan pada PHP. Contohnya kode simpelnya seperti ini. Kita zoom. For seperti contoh yang kedua, cuman kalau di sini if jika si sama dengan 5. Maksudnya ini kode untuk continue ya, sama dengan 2 kali 5 itu adalah pada contoh di atas kita terdapat perintah if sama dengan ini 5 ya. Continue yang artinya jika variabel i sama dengan 5, maka angka 5 tidak akan dicetak atau diloncatin. Katakanlah kita tadi kan contoh ini kan dari 0 sampai kurang dari 10 atau sampai 10. Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harusnya 5 kan dicetak. Karena di sini di looping atau di continue, maka tidak dicetak, jadi dilewatkan. Untuk dilewatkan, jadi 0, 1, 2,
3, 4, 6, 7, dan sampai 10 seterusnya. Nah, itulah fungsi dari break dan itulah fungsi dari break dan continue. Nah, selanjutnya adalah return. Dalam proses return fungsi di sini juga saya return, untuk return saya juga masih bingung. Kadang masih bingung, beberapa artikel yang saya cari juga masih bingung. Ini saya hanya pendapat pribadi yang saya ambil dari beberapa artikel, adalah hasil pengolahan nilai dari fungsi yang mungkin saja kita butuhkan untuk proses berikutnya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Seperti contoh ini, nilainya akan dikembalikan umur. Nah, hasilnya nanti akan 21. Akan muncul umur sama dengan umur 21. Atau lebih tepatnya gini, atau lebih gampangnya gini, return itu adalah suatu fungsi untuk mencari, mungkin di percabangan ataupun di perulangan, untuk mencari sebuah nilai sampai nilai tersebut bersifat true atau benar. Nah, itu fungsi return untuk simpelnya. Yang saya ketahui dari beberapa artikel ini cuma ya sekedar mengisi saja. Apabila masalah, maaf, saya juga masih belajar, kadang juga masih bingung untuk fungsi return ini sebenarnya untuk apa. Exit, yang terakhir adalah exit. Exit di dalam PHP berfungsi untuk menghentikan atau membatalkan semua perintah dari fungsi script atau fungsi atau script PHP yang kita buat. Maksudnya yaitu jika kita memiliki sebuah proses, kita ingin menghentikan proses tersebut, kita bisa menggunakan exit, sehingga proses tersebut tidak bisa berjalan. Ini sama dengan ketika kita menggunakan Pascal. Ketika di dalam Pascal kita menggunakan bisa menggunakan n juga bisa digunakan seperti break. Pada penjelasan tadi sama seperti break, bisa juga digunakan untuk exit. Proses fungsi exit ini juga dapat digunakan untuk pengecekan. Jadi exit ini bisa digunakan untuk mengecek program atau sistem yang kita rancang. Exit tersebut merupakan sebuah fungsi. Jadi untuk meneruskan fungsi, maka kita harus menggunakan sepasang tanda kurung di belakang exit. Dan fungsi dari exit juga hampir sama dengan die, yaitu sama-sama untuk menghentikan atau membatalkan sebuah perintah ataupun proses. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun materi yang saya sampaikan salah, mohon maaf, saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.